Halo Sobat H2, salam sehat, sukses, dan happy. Kembali lagi dengan saya Stefani Margaret sebagai Brand Ambassador Howard Hermes Consulting akan menemani Sobat sekalian di acara Indonesia Audi Forum. Di episode sebelumnya, kita telah membahas apa itu mastermind, serta bagaimana hubungannya mastermind dengan profiling customer. Dalam masa disruptif sekarang, tentunya perusahaan dituntut untuk terus berkembang dan kreatif dalam menjalankan bisnisnya. Bagaimana jika perusahaan sudah lama berdiri dan memiliki sistem yang sudah berjalan dengan baik? Apakah perusahaan masih memerlukan mastermind? Nah, di episode ini kita akan membahas tentang mengapa organisasi sulit berubah. Dengan narasumber kita yang tentunya sudah ahli, yaitu Ibu Diah Darmayanti, PhD OD. Beliau juga merupakan CEO Howard Hermes Consulting, OD Expert, and Business Strategist. Yuk langsung aja kita bicara langsung dengan pakarnya. Halo Bu Diah, apa kabar? Ya Fani, baik-baik Van. Baik Bu. Nah Bu Diah, kalau seperti yang kita lihat di channel sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, bahwa mastermind itu kan berhubungan sama 3 segitiga. Yang pertama itu adalah leadership, lalu yang kedua merupakan sistem, dan yang ketiga merupakan behavior. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai leadership berhubungan dengan mastermind. Nah, untuk yang sistem ini, kenapa ya Bu, suatu organisasi itu masih membutuhkan mastermind dalam sistemnya yang sudah berjalan dengan baik? Karena kan kalau boleh dibilang, sistem yang sudah berjalan dengan baik itu juga berhubungan dengan struktur organisasi yang sudah baik. Nah, jika sistem tersebut dan struktur organisasi itu sudah sesuai dengan yang dibuat oleh perusahaan, apakah mastermind ini juga masih diperlukan dalam sistem suatu perusahaan, Bu? Oke, mastermind memang otomatis dibutuhkan oleh organisasi di setiap life cycle-nya ya. Jadi katakanlah kalau sebuah perusahaan itu sudah memiliki sistem yang bagus, bukan berarti perusahaan tidak bergerak. Karena organization is human, ya. Organisasi yang sehat itu pada dasarnya memang dia harus terus melakukan perubahan, Van. Jadi sifatnya lebih ke organik. Jadi kalau kita sekarang melihat di era disruptif, orang mengatakan kita harus agile. Sebenarnya yang dikatakan agile itu yang di mana? Organisasi tidak bisa agile jika tidak ada intervensi pada sistem yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Ya, jadi kalau hanya agile itu hanya sebatas masih di mindset leadernya, ya, sedangkan tidak ada perubahan intervensi di dalam strategi dia, di dalam sistem ataupun strukturnya, ya pasti perubahan tidak akan smooth, begitu ya Vania? Baik Bu Diah, kalau dari penjelasan Ibu di channel sebelumnya, bahwa mastermind itu merupakan 4 thinking ability atau 4 kemampuan otak. Nah, lantas hubungannya dengan sistem ini seperti apa? Bagaimana mastermind tersebut dapat mempengaruhi suatu sistem dalam suatu perusahaan? Oke, jadi begini Fani, betul sekali. Jadi mastermind itu bicara tentang bagaimana kita sebagai leader bisa menjadi master buat pikiran kita sendiri, begitu ya, di channel sebelumnya ya. Nah, tiba-tiba kok sekarang digeser ke sistem ya. Jadi kalau kita melihat dalam gambar organization anatomy itu, sahabat H2, itu kan kita lihat bagaimana organisasi ini digerakkan oleh 3 hal, yaitu leadership, sistem, dan behavior dari organisasi itu. Nah, bagaimana mastermind bekerja pada saat kita membahas tentang perubahan sistem, gitu ya. Nah, mastermind ini akan mempengaruhi, akan memberikan blueprint kepada para leader. Pada saat kita melihat apakah sistem ini sudah tepat, ataukah sistem ini sudah benar-benar optimal, mampu menjawab kebutuhan atau target dari organisasi atau tidak. Ya, karena ada beberapa perusahaan, mereka sudah memiliki sistem yang sangat detail, ya, struktur organisasi yang rapi, begitu ya. Tetapi menghadapi era disruptif seperti sekarang ini, mereka tidak bisa bergerak. Kenapa tidak bisa bergerak? Apakah karena tidak mau? Tidak.
karena mereka tidak aware posisi organisasi mereka itu di mana. Nah, mastermind itu membantu para leader untuk melihat apakah dengan sistem yang sudah berjalan dengan sangat baik atau teratur, itu memang adalah kondisi ideal yang dibutuhkan saat ini. Apakah sistem yang sudah sangat kompleks itu membuat organisasi Anda justru mungkin menjadi lebih kaku atau mungkin menjadi lebih lambat dalam bergerak, seperti itu ya. Jadi mastermind itu tidak menyentuh sistem itu secara langsung begitu ya, tetapi mastermind itu menyentuh sistem di dalam organisasi tetap melalui thinking ability para leadernya. Oh gitu ya Bu. Berarti cara kerjanya mastermind untuk mempengaruhi suatu sistem itu seperti apa sih Bu? Gimana caranya? Jadi begini, kita menggunakan mastermind ini tetap ya dengan 4 thinking ability yang ada di dalam otak kita ya Van ya. Karena organization is human, berarti kita menggunakan pendekatan mastermind itu pada kemampuan berpikir para leadernya untuk mengubah sistem. Nah, yang pertama adalah kita gunakan dengan pendekatan abu-abu atau open-ended thinking. Open-ended thinking ini akan mendudukkan para leader dalam organisasi untuk melihat apa yang paling penting ini menghadapi era disruption atau menghadapi krisis seperti sekarang ini. Apa yang penting dilakukan? Setelah itu, kalau sistemnya sudah teratur, berarti kan pola kerjanya sudah sangat rutin, ya. Semua based on SOP, semua based on regulasi seperti itu ya. Nah, kita tidak meninggalkan itu, tetapi artinya apa yang paling penting sekarang buat organisasi itu harus dimiliki oleh para leader. Maksudnya, kita harus punya satu persepsi. Karena menghadapi disruptif seperti sekarang ini, otomatis setiap leader kan punya kemampuan berpikir yang berbeda secara dominan ya. Yang satu mau meningkatkan profit, yang satu mau fokus ke human assetnya, yang satu mau memuaskan customer. Nggak ada titik temunya. Nah, kita lakukan mastermind ini sebagai pendekatan untuk menyamakan persepsi, Fani. Yang pertama, kita pakai pendekatan open-ended supaya semua terbuka dengan adanya perbedaan ide, dengan adanya perbedaan goal. Kita satukan dulu. Nah, setelah itu baru measurement atau sistem, strategi, structure yang ada di dalam organisasi itu kita maksimalkan dengan pendekatan precision thinking. Jadi kita tidak meninggalkan, tetapi apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari target yang akan kita tuju justru harus mampu diukur. Nah, setelah pendekatan dengan precision thinking itu, sudah jelas nih blueprintnya, sudah jelas kita mau kemana, sampai di mana selesai, resultnya kapan harus dicapai, berapa resources yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan, ya seperti itu ya. Matrix structure-nya dibuat dan sebagainya, itu pendekatan pakai precision thinking semua. Baru nanti setelah itu kita tinggal take action. Jangan salah, banyak perusahaan memiliki sistem strategi yang bagus, tetapi karena mereka tidak siap menjalankan, tidak siap take action, ya, maka itu hanya menjadi blueprint, berhenti di sana, gitu ya. Nah, take action ini perlu digunakan pendekatan achiever, ya, yaitu yang warna coklat, Fani. Masih ingat ya? Coklat ini kan orang-orang yang energik, ya, berambisi, mau berkompetisi, dia fokus pada goal, ya. Makanya istilahnya goal thinking. Artinya apa? Sebelum target ini tercapai, mereka akan terus bekerja, ya. Mereka akan mengejar itu. Nah, baru kemudian pada saat sistem ini sudah bisa diperbaiki melalui measurement tadi, dan dikerjakan, dan dilakukan, diimplementasikan oleh seluruh employee dalam organisasi kita, baru kita pakai pendekatan feeling thinking, yaitu kita memberikan apresiasi kepada
change agent yang sudah melakukan bersama-sama menjalankan perubahan pada sistem, pada struktur organisasi di perusahaan tersebut. Seperti itu, Fani. Apa yang mungkin pernah Budiah tangani yang sistemnya sudah baik, tapi masih membutuhkan pendekatan mastermind ini, Bu? Oh iya, Fani, saya berikan contoh tanpa menyebut corporate brand ya. Jadi ada satu perusahaan yang mereka pernah menduduki satu posisi sebagai market leader di industrinya. Kemudian karena pandemi 1 tahun berjalan dan sebagainya, mereka baru tiba-tiba posisi market leader ini bergeser 1-2 level begitu ya. Otomatis meskipun hanya beda tipis 1-2 dari 1 ke level kedua, ini sangat berpengaruh begitu ya. Nah, pada saat si presidir atau pimpinan tertinggi ini sadar dengan kondisi ini dan mengajak para change agent-nya, para leadernya untuk bergerak, ternyata mereka tidak bergerak begitu ya. Kenapa? Padahal sistem mereka sangat rigid ya. Regulasi mereka jelas dan berlaku dari atas sampai ke bawah, top down bottom up itu semua jelas prosedur kerjanya. Nah, pada saat itu saya membantu dengan melakukan pengukuran mastermind dan OCAS. Artinya apa? Saya melihat bagaimana sih sebenarnya persepsi dari kemampuan berpikir para leader di sini. Mereka ini termasuk orang-orang apa? Karena itu sangat mempengaruhi ya. Jangan lupa the architect of culture is leader, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya melakukan pengukuran OCA, Organization Culture Assessment System. Itu dasarnya juga dari mastermind yang berpengaruh pada budaya organisasi. Dari situ terlihat, Fani, bahwa ternyata perusahaan ini tidak mau bergerak atau sulit berubah karena mereka sudah terjebak pada budaya kontrol warna hitam dan budaya core warna putih yang terlalu kuat. Karena mereka sudah memiliki budaya ini terlalu kuat, sehingga membuat para leader atau top management itu skeptis untuk berubah. Loh, kok bisa? Karena orang-orang precision thinking ini selalu melihat resiko kalau mau berubah. Mereka selalu mengukur tingkat keberhasilan kegagalan, ya, benefit cost-nya. Mereka mengukur benar-benar. Nah, pada saat mereka memang adalah orang-orang yang sangat kuat di precision thinking, otomatis pada saat mereka melakukan pengukuran itu, mereka jadi skeptis, jadi takut berubah akhirnya. Karena resikonya terlalu besar. Nah, apa hubungannya dengan budaya core tadi, core culture? Core culture ini jika terlalu besar mempengaruhi budaya kita, maka orang-orang kita akan terjebak masuk dalam zona nyaman. Zona nyaman seperti apa? Apalagi perusahaan ini sudah pernah menduduki market leader ya. Ya dia pasti sudah merasa nyaman. Jadi zona nyaman itu di mana orang tidak merasa harus berubah begitu ya. Sehingga pada saat posisi mereka bergeser menjadi level kedua, nomor 2, mereka juga kaget, loh kenapa? Padahal mereka merasa, iya mereka melakukan pekerjaan seperti yang sudah-sudah, yang kemarin-kemarin. Mereka lupa bahwa kompetitornya di saat yang bersamaan, kompetitor berlari semakin kencang, kompetitor semakin berinovasi. Nah, jadi dari pendekatan kemampuan pola pikir ini, membuat mereka aware, oh ternyata meskipun sistem saya sudah sangat rigid, sudah autopilot mekanisme pun bisa dijalankan di organisasi saya, ternyata ini belum cukup. Begitu, Van. Baik, Bu Dia. Berarti dari penjelasan Ibu tadi boleh dibilang bahwa sistem yang sudah berjalan dengan baik di suatu perusahaan yang sudah berdiri lama, maka itu bisa jadi memunculkan dark side akhirnya di dalam suatu perusahaan. Nah, apakah dengan orang-orang yang
perusahaan yang sudah didominasi dengan orang-orang yang sudah dominan hitam dan putih ini, perusahaan perlu menggantinya dengan warna yang lain atau bagaimana, Bu Diah? Oke, kalau harus mengganti nanti jadi cost ya. Cost-nya tinggi sekali nih. Jadi mereka tidak diganti, Fani, tetapi dengan memahami posisi mastermind mereka dan dengan memahami posisi budaya organisasi mereka, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai seperti itu. Artinya, bagaimana kalau organisasi ini ternyata hitam putih, kemudian dia mau switching, berarti kita akan start dari mana? Ya, berbeda jika organisasinya budayanya adalah achiever atau coklat ya. Nah, dia akan melakukan perubahan. Berarti dia startnya seperti apa? Nah, itu berbeda-beda. Karena pada dasarnya manusia itu sebenarnya sukar untuk berubah gitu ya. Makanya mengetahui titik start ya, itu penting sekali. Titik start kita itu ada di mana dan mengapa kita melakukan perubahan. Menemukan awareness dalam organisasi itu sangat penting. Kalau para leader dan change agent sudah paham kondisi organisasinya dan posisi start point-nya itu dari mana, nah ini akan memudahkan kita melakukan transformasi, apakah itu intervensi di sistem, intervensi di dalam strukturnya, seperti itu, Fani. Baik, Bu. Lalu bagaimana caranya kita untuk merubah atau mungkin mengintervensi orang yang ada di hitam dan putih ini untuk bergeser ke coklat atau ke warna abu-abu gitu, supaya organisasi ini kan kembali jadi lebih seimbang lagi. Ya, kita tidak merubah orangnya ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita tidak merubah orangnya. Karena manusia ini pada dasarnya sukar berubah. Makanya banyak sekali business owner atau business leader mengatakan, apakah bisa dirubah manajemen saya? Ataukah direktur saya itu sudah usia 50 tahun, apakah mau berubah? Nah, itu pertanyaan yang memang sukar dijawab. Tetapi dengan pendekatan mastermind ini, kita meletakkan mereka pada kesadaran untuk berubah. Itu dulu ya, Fani ya. Kesadaran untuk berubah. Dan yang kedua, komitmen dari para leader untuk melakukan perubahan itu adalah support terbesar. Makanya di dalam anatomi organisasi itu dikatakan leadership sangat mempengaruhi change and culture ya, dari segitiga itu ya. Jadi kalau sudah ada komitmen dari para leader, maka intervensi apapun yang diperlukan dalam organisasi itu, saya jamin 50% akan itu sudah menjadi jaminan, begitu ya. Jaminan apa? Jaminan bahwa ini bisa berjalan lebih smooth gitu ya, Fani ya. Nah, orang-orang yang mungkin dominan di precision thinking dan di feeling thinking, tidak serta-merta kemudian kita ubah menjadi seorang achiever atau seorang explorer, Fani. Tetapi kita akan membantu mereka dalam konteks, oke, dengan budaya hitam putih ini pendekatan seperti apa dan kita mau menuju kemana. Ya, jadi gapnya itu yang akan kita isi. Misal, kita ingin ke langit, kakinya masih di bumi. Nah, gapnya itu yang harus diisi. Bagaimana menggerakkan orang-orang hitam dan orang-orang putih. Nah, itu pakai pendekatan mastermind strategi. Begitu, Fani. Nah, berarti dapat saya simpulkan bahwa perusahaan yang baik itu merupakan perusahaan yang bisa melengkapi keempat thinking ability. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi para Sobat Edge2. Terakhir, pantun dari saya, sepatu cantik kulit rusa, beli sepasang untuk tetangga, kalau berjuang jangan putus asa, kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Salam sehat, sukses, dan happy. Sampai jumpa di episode berikutnya.